Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 25 Agustus 2020 berjudul Bahaya dari Sifat Percaya Diri Sendiri. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Mari kita ikuti penjelasannya. Sifat percaya diri sendiri mengarah pada pengabdian, perhatian, dan doa yang rendah hati, pertobatan. Ada godaan-godaan lahiria yang harus dihindari, dan musuh-musuh batinia serta kebingungan yang harus diatasi, karena iblis menyelesaikan pencobaan-pencobaannya terhadap karakter-karakter dan watak-watak yang berbeda dari individu-individu. Jemaat Kristus selalu dalam bahaya. Iblis berusaha untuk menghancurkan umat Allah, dan pikiran satu orang, penilaian satu individu tidak cukup untuk dipercaya. Kristus akan menyatukan para pengikutnya bersama dalam kekuatan jemaat, mematuhi peraturan, memiliki kaidah dan disiplin, dan semua orang yang tunduk satu sama lain, menghargai orang lain lebih daripada diri mereka sendiri. Persatuan dan keyakinan sangat penting bagi kemakmuran jemaat. Jika semua anggota jemaat merasa bebas untuk bergerak secara independen dari yang lain, mengambil jalan mereka sendiri yang ganjil, bagaimana jemaat bisa berada dalam keselamatan di saat bahaya dan resiko? Kemakmuran dan keberadaan sebuah jemaat tergantung pada tindakan persatuan dan saling percaya dari para anggotanya. Ketika pada saat yang kritis seseorang menyembunyikan alarm bahaya, ada kebutuhan akan pekerjaan yang cepat dan aktif, tanpa berhenti bertanya dan mengumpulkan seluruh subjek dari ujung ke ujung, sehingga membiarkan musuh mendapatkan keuntungan dengan penundaan, maka tindakan kesatuan dapat menyelamatkan banyak jiwa dari kebinasaan. Allah ingin umatnya bersatu dalam ikatan terdekat persekutuan Kristen. Keyakinan pada sesama anggota jemaat adalah penting bagi kemakmuran jemaat. Persatuan aksi adalah penting dalam krisis agama. Satu langkah ceroboh, satu tindakan yang tidak hati-hati dapat menggelamkan jemaat ke dalam kesulitan dan cobaan yang mungkin tidak akan pulih selama bertahun-tahun. Salah satu anggota jemaat yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dapat memberi keuntungan bagi musuh besar yang akan memengaruhi kemakmuran seluruh jemaat, dan banyak jiwa mungkin hilang sebagai akibatnya. Yesus mau para pengikutnya tunduk satu sama lain, lalu Allah dapat menggunakannya sebagai alat untuk saling menyelamatkan, karena seseorang tidak dapat membedakan bahaya yang dilihat mata orang lain dengan cepat. Tetapi jika kehendak yang tidak dapat membedakan kepercayaan mematuhi peringatan itu, mereka dapat diselamatkan dari kebingungan dan cobaan yang besar. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 3, halaman 445 dan 446. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami bahwa jemaat Kristus selalu dalam bahaya.
iblis berusaha untuk menghancurkan umat Allah dan pikiran satu orang. Penilaian satu individu tidak cukup untuk dipercaya. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan dedikasi sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan, lebih khusus saudara-saudara kami yang terinfeksi wabah corona. Hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka tetap memiliki semangat untuk melayani umat-umat Tuhan. Hamba juga berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik. Kiranya hikmat sorga, metode-metode yang terbaik Tuhan berikan kepada mereka, agar di tengah-tengah pandemi saat ini mereka dapat memberikan pelajaran secara offline maupun juga online kepada setiap siswa. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya rahmat-Mu dilimpahkan kepada mereka, dan biarlah mereka selalu bersyukur dan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, biarlah mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba juga berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sanaklah ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.